luar biasa sekali begini beliau. Ya, beliau luar biasa sekali menjadi pembicara, menjadi narasumber di berbagai acara tidak hanya nasional tapi juga internasional begitu ya teman-teman ya sekalian. Jadi beliau ini berada alamat resminya ada di Klungkung, Bali, tetapi beliau home base-nya kalau saya tidak salah ini di Universitas Airlangga ya Bapak ya. Oke, jadi beliau berada di Bali secara resmi beliau kediamannya, tetapi home base-nya ada di Universitas Erlangga. Sosial medianya luar biasa, teman-teman ya. Ada LinkedIn, Google Scholar dan sebagainya. Ini bisa teman-teman nanti lihat, nanti kita bagikan begitu ya. Non degree trainingnya semuanya luar biasa, Bapak. Ada sampai South Africa juga ini teman-teman ya. Jadi ketertarikan beliau tidak hanya di bidang accounting tetapi juga merambah ke big data, merambah ke berbagai penelitian kualitatif. Begitu ya teman-teman ya. Ini kalau bisa kita dapat ilmunya dari beliau itu award-nya tuh ini ya. Jadi Elsevier, kemudian dari Elsevier ada dari kampus kita First International Best Paper juga selalu ini kalau seminar ada beliau kayaknya minggir nih peserta yang lain ya. Research interest-nya ada di accounting, information system, sustainability. Kemudian ini beliau adalah maha gurunya kualitatif research method ya, ada hospitality accounting dan big data ya. Kurang lebih hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, hanya 4 slide dari 32 slides pengalaman beliau, teman-teman. Jadi nanti semoga ya Ye Dewantara beruntung bisa berkolaborasi lebih lanjut setelah acara ini untuk menambah ilmu kita semua. Demikian ya Bapak ya, mohon berkenan nanti Bapak ya. Oke, menginjak acara selanjutnya, teman-teman adalah sesi paparan utama. Mohon teman-teman perhatikan dengan baik ya, peserta pun diperhatikan dengan baik. Dicatat kalau perlu yang nanti bisa ditanyakan beliau. Waktu yang tersedia berdasarkan durasi yang diberikan ke saya adalah sampai pukul 9:20 atau kurang lebih pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan jika ada yang masih kurang jelas nanti bisa disampaikan secara tertulis begitu ya. Oke, agar acara ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Anak Agung Gede Satya Utama untuk memandu jalannya acara. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Salam kenal, salam sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan bahagia ya. Bahagia itu yang paling penting sekarang. Ya, terima kasih Bu Rita atas paparan CV saya ya. Adik-adik di sini karena di sini lebih banyak ke teman-teman adik mahasiswa ya. Jadi mungkin nanti kalau dalam pemaparan saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan, nanti mana yang langsung mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, baik. Jadi untuk pemaparan ini lebih banyak memang kalau langsung praktek ya. Tapi kalau langsung praktek mungkin ada dari teman-teman adik-adik di sini yang baru pertama kali menggunakan software ya, software reference manager ini. Jadi ada baiknya saya sampaikan sekilas apa itu Mendeley, apa itu reference manager, apa itu citasi ya dan yang paling penting adalah etika ketika menggunakan reference manager ya. Etika terkait penulisan, etika terkait citasi itu yang terpenting ya. Baik, izin saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Proses, Bapak. Oke, Oke, sudah. saya oke saya coba di slideshow.
Slideshow-nya sudah jalan belum? Eh, belum, Oh, masih on proses barangkali. apa ini sudah? Belum di layar saya. Oke, sudah. Ah, ya. Sudah bagus, Bapak. Sudah. Sudah bagus ya. Oke. Ya, oke. Oke, baik. Saya mengambil tema atau topik untuk pagi hari ini adalah Mendeley in Writing Research ya. Bagaimana Mendeley untuk penulisan ilmiah ya, untuk riset ya, untuk publikasi juga dan juga untuk manajemen data, manajemen artikel. Jadi sebenarnya Mendeley ini fungsinya tidak hanya untuk membantu menulis dalam hal citasi, tapi dia juga untuk searching artikel, kemudian manajemen data, sampai kita bikin catatan, kita bikin apa namanya sedikit notes ya, anotasi dari artikel yang kita peroleh dari artikel yang kita baca. Nah, ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan ya. Karena kalau untuk waktu dalam 1 jam ini saya rasa tidak cukup ya, tidak akan mungkin untuk membahas semuanya. Jadi nanti langsung ke bagaimana aplikasinya, bagaimana melakukan citasi dan lain sebagainya. Dimulai dengan installation Mendeley. Jadi saya harap adik-adik di sini sudah bisa untuk menginstall. Jadi harus berani, memang harus coba dulu ya, harus dicoba. Kalau gagal, uninstall lagi sampai terinstall dengan sempurna. Ya, sempurna itu artinya tidak ada yang error, tidak ada notifikasi yang berbunyi bahwa gagal dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah dalam tahap registrasi. Nah, dalam proses registrasi ini, Mendeley akan link dengan Elsevier. Ya, dia akan link dengan Elsevier. Jadi, adik-adik di sini akan membuat akun pribadi untuk Mendeley-nya. Setelah itu, masuk ke Mendeley Reference Manager. Nah, ini adalah fungsi utamanya Mendeley ketika adik-adik melakukan citasi, menulis, kemudian searching, ya, kemudian insert bibliografi, daftar pustaka. Nah, itu sudah canggih di sini ya, di proses utamanya. Kemudian ada Mendeley Web Importer. Jadi ketika adik-adik membuka Google Scholar, membuka laman database artikel atau jurnal, itu adik-adik nggak perlu save as PDF langsung ke komputernya masing-masing, tapi tinggal klik Mendeley Web Importer. Jadi semua sudah tersimpan datanya, filenya sudah tersimpan. Kemudian ada citation. Citation ini adalah fungsi ketika adik-adik dalam melakukan penulisan ya, penulisan artikel atau ilmiah. Nanti adik-adik ketika menulis apakah sudah melakukan citasi menggunakan reference manager atau tidak, itu akan bisa kelihatan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang posisi sebagai reviewer, nah ini biasanya kalau mendapatkan naskah untuk direview, paling pertama dilihat ini citasinya sudah menggunakan Mendeley atau tidak. Karena kalau sudah menggunakan Mendeley, keyakinan kita bahwa proses citasinya sudah betul, kita juga bisa menelusuri apakah informasi yang disampaikan dalam tulisan ada rujukannya. Kan itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kita menulis, kita mengambil atau mengcopy paste informasi dari artikel yang kita baca, tapi kita tidak bisa memberikan kredit title ke orangnya. Ya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk penghargaan, citasi itu adalah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada orang yang kita ambil informasinya, kita ambil tulisannya di dalam tulisan kita, ya. Jadi untuk adik-adik teman-teman di sini S1, kalau misalnya artikel atau tulisannya itu banyak citasi, itu justru bagus ya. Justru bagus, artinya adik-adik membaca, kemudian memparafrase apa yang diambil, kemudian ditulis kembali sesuai dengan style adik-adik, kemudian ide atau dari pemikiran adik-adik. Nah, itu yang paling penting. Jadi kecuali kalau informasi yang sifatnya umum,
Ya, misalnya Indonesia, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Itu sudah perlu citasi karena itu sudah hal yang sifatnya informasi umum. Tapi kalau khusus, apalagi menyangkut apa namanya subjek, ya, menyangkut objek dari mata kuliah adik-adik yang adik-adik ambil, ya itu harus melakukan citasi langsung atau citasi tidak langsung. Dan yang terakhir ini plagiarisme. Ini yang paling penting, ya. Kalau di tempat kami semua sekarang sudah apa namanya sudah ada software untuk mendeteksi plagiarisme, ya adik-adik. Apalagi kalau sekarang eranya AI, artificial intelligence, ya semuanya serba instan. Adik-adik sekarang kalau mau bikin buat paper tentang misalnya keberlanjutan akuntansi misalnya. Karena saya dari akuntansi, keberlanjutan akuntansi dalam 50 halaman dengan jumlah kata sekian, itu artificial intelligence sudah langsung buat dalam waktu tidak kurang dari 1 menit. Adik-adik. Nah, bagi kita yang dosen, nah itu tantangan berat lagi bagaimana menilai kualitas dari paper yang dihasilkan oleh mahasiswa, ya. Oke. Selanjutnya, Mendeley ini adalah all-in-one research tools. Jadi saya bilang all-in-one. Semua bisa digunakan hanya dengan satu software Mendeley ini. Ya, yang sifatnya free, jadi tidak perlu bayar dan bisa digunakan untuk semua platform. Kalau ini yang saya gunakan adalah pakai Google Chrome, ya Google Chrome. Kemudian dia link dengan Academic Social Network, ya apa namanya Google Scholar, Scopus, Science Direct, kemudian ProQuest dan lain sebagainya. Kemudian ada researcher profile. Kalau versi Mendeley yang terbaru sekarang itu profilnya sudah diminimaliskan, tapi kalau yang versi sebelumnya, yang versi yang agak lama itu ada researcher profile, kemudian publikasinya seperti apa itu lebih lengkap. Dan juga Mendeley dataset. Ini yang paling penting. Kalau adik-adik sekarang kalau menulis atau meneliti sudah tidak perlu bingung lagi tentang yang namanya data. Karena data semua sudah tersedia secara online. Tinggal adik-adik pilih mau data yang model seperti apa. Ya, nah itu. Kemudian Mendeley funding ini untuk pendanaan dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, mengapa kita membutuhkan reference manager software? Selain Mendeley, ada yang namanya Zotero ya adik-adik ya. Ada namanya Zotero, ada yang namanya Enote, bahkan kalau yang kualitatif itu ada yang namanya Citavi, bawaannya NVivo dan lain sebagainya. Itu semua reference manager. Adik-adik nggak perlu bingung. Adik-adik mau pakai Zotero silakan, mau pakai Enote silakan. Tapi yang lebih familiar untuk di kalangan akademik dan lebih banyak dipakai itu menggunakan Mendeley. Ya, untuk riset literatur, untuk writing akademik publikasi, untuk membuat correction jika ada kesalahan, jika ada marketasi, bekerja dalam satu tempat atau dalam satu device, bahkan bisa sharing device juga. Kalau adik-adik pakai PC, pakai laptop, masuk ke akun pribadinya untuk Mendeley itu bisa digunakan. Ya. Nah, ini yang saya maksud adalah Mendeley Reference Manager. Jadi kalau adik-adik klik misalnya ya, saya stop share, saya kembali ke link internet ya. Ini. Oke. Nah, adik-adik tinggal klik aja Mendeley Reference Manager di Chrome ya, di Chrome atau di Firefox atau di browse engine lainnya ya. Klik Mendeley Reference Manager, maka akan keluar seperti ini. Ya, adik-adik ya. Di sini ada menu download, create account, sign in, support, and solutions. Pada menu utamanya di dashboard adik-adik di sini ada Mendeley Reference Manager, Mendeley
website, web importer, premium untuk yang berbayar, kemudian ada dataset. Nanti silakan adik-adik ya, habis ini silakan adik-adik buka, adik-adik searching ya isinya apa. Ya, dibuka-buka. Nah, apa namanya? Kita proses pembelajaran itu adalah kita ingin tahu apa sih dalamnya isi dari Mendeley Reference Manager. Dia untuk Windows oke, untuk Apple oke, untuk Linux juga oke, ya. Nah, kalau adik-adik belum punya, maka adik-adik harus download, ya, harus download. Kemudian adik-adik create account. Ya, adik-adik harus membuat create account. Kita klik aja, coba kalau adik-adik create account. Ya, download dulu, baru create account ya adik-adik ya. Nanti kalau sudah apa namanya download, prosesnya sempurna, ya aktivasinya sempurna, baru create account. Karena dari account kita tadi itu Mendeley Reference Manager-nya sudah link, ya. Nah ini yang akun yang sudah tercreate, kemudian klik continue, adik-adik klik continue, kemudian masukkan password dari akun adik-adik tadi, ya. Ya, maka ini adalah tampilan Mendeley Reference Manager adik-adik secara online. Ya, adik-adik ya, secara online. Nah, mungkin ada teman-teman di sini, adik-adik di sini yang sambil mencoba, silakan ya. Tapi saya akan menyampaikan continue ya, continue. Nanti mana yang kurang jelas, silakan ditanya. Ya, mana yang kurang jelas ditanya. Ya, jadi nanti saya sambil bolak-balik buka browse Mendeley-nya, ya, searching Mendeley-nya, sama buka PowerPoint ya, adik-adik ya, supaya kontinuitas pembelajarannya tetap ya, tetap. Jadi tetap sama. Jadi tidak ada yang lebih dulu atau kemudian ada yang terlambat. Jadi semoga adik-adik semua bisa mengikuti ya apa yang saya sampaikan di sini. Kemudian ya di sini adalah tampilan utamanya dari Mendeley Reference Manager yang versi online. Kalau akunnya adik-adik sudah aktif, di sini akan muncul nama adik-adik sendiri ya. Usahakan gunakan email yang mudah terbaca ya adik-adik ya. Kalau punya email kampus itu yang adik-adik pakai karena proses aktivasinya dia akan lebih apa namanya? Lebih cepat ya. Kemudian ini adalah library. Library ini adalah isian atau tampilan artikel-artikel yang sudah masuk ke dalam Mendeley. Ya, karena saya sudah pakai lama dan sudah saya sering gunakan, jadi nanti kalau sinkronisasinya ini apa namanya lama, ya, ya nanti adik-adik menyesuaikan ya kalau masih baru. Kemudian saya berbalik lagi ke apa namanya ke PowerPoint ya. Nah, sampai di sini artinya adik-adik sini bisa secara online offline bisa Pak dilakukan secara bisa gunakan yang namanya Mendeley desktop ya. Yang namanya adalah Mendeley desktop. Ya, saya chat ya, Mendeley desktop. Jadi adik-adik bisa gunakan Mendeley desktop ya. Kalau mau gunakan secara offline atau terbatas internetnya tidak stabil ya. Dia semuanya sama ya. Adik-adik mau pakai desktop bisa, mau pakai Mendeley library, Mendeley reference manager bisa ya. Nah ini kebetulan prosesnya dia masih synchronize karena tadi malam saya juga sempat ambil dari web importer, jadi dia masih menyesuaikan ya. Ini all references ya. Oke. Kemudian saya share lagi PowerPoint-nya.
Oke, ya. Nah, yang sebelumnya tadi ini adalah untuk yang Mendeley Reference Manager-nya, ya, sampai teraktivasi sempurna. Selanjutnya, kalau mau secara offline bisa juga, yaitu Mendeley Reference Manager for Desktop. Ya, jadi ada Mendeley Reference Manager online, ada yang untuk versi desktopnya, Mendeley Desktop. Semuanya sama, semuanya sudah terlink, tersinkronis. Jadi adik-adik gak usah bingung. Kalau adik-adik lebih suka Mendeley Desktop, lebih mudah, lebih cepat, ya pakai yang desktop. Kalau mau pakai yang reference manager, silahkan. Ya, silahkan. Jadi tidak ada yang apa namanya, yang mana yang mau digunakan, mana yang lebih gampang, lebih lebih susah nih ya. Semuanya tergantung dari preferensi adik-adik ya. Kemudian selanjutnya adalah ya, ini sudah masuk proses instalasi yang tadi ya. Kalau instalasi adik-adik berhasil, adik-adik sudah create account, maka yang terbuka adalah tampilan ini. Welcome to Mendeley. Ya, ada fungsi search. Search ini adalah adik-adik mau klik artikel mana, silakan. Di sini sudah saya buat linknya ya, lebih mudah. Kemudian ada library, itu tadi. Library itu adalah kumpulan semua file ya, manajemen file yang sudah masuk ke Mendeley Reference Manager adik-adik. Ya, nanti kita akan buka ya sampai dengan yang terakhir bagaimana kita melakukan citasi ya. Kemudian berikutnya ini adalah all in one tadi, yang all in one manager tadi ya. Adik-adik melakukan reference manager, melakukan Mendeley Chart secara online, desktop secara offline juga bisa. Citation plugin ini yang menghubungkan ke apa namanya, Microsoft Windows-nya, terutama yang versi Word ya, Microsoft Word-nya. Kemudian melakukan groups, kemudian CSL editor, information publisher, citation guides, and web importer ya. Nggak usah semua, jadi semuanya ini link ya, adik-adik ya, link. Kemudian mana yang paling sering digunakan untuk peneliti? Citation. Itu pasti fungsi yang utama. Berikutnya adalah web importer. Ya, web importer ini adik-adik harus hati-hati karena ini tergantung jaringan atau kualitas internetnya ya. Kadang-kadang dia bisa masuk semua yang kita import, bisa cuma sebagian, bahkan ketika adik-adik merasa sudah mengimport semua artikel, tapi ketika klik di reference manager-nya, masuk ke foldernya masih kosong. Nah, Mohon adik-adik, izin Bapak, mohon ya, maaf. Kayaknya slide-nya tidak berpindah ya. sebentar. Oke, pas sudah? Sebentar, on proses. Oke, sudah. Ya maaf. Iya, Untung nggak diingatkan karena saya udah terlanjur cepet apa iya, nanti ternyata masih iya. belum berjalan. Ya terima kasih Bu Rita. Ya baik adik-adik ya, saya ulangi, ini adalah all-in-one manager tadi informasinya. Untuk adik-adik ya, menulis skripsi, sedang menulis paper, artikel, Bapak Ibu dosen, ya citation Mendeley site ini yang paling banyak digunakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah web importer. Ini digunakan kalau misalnya dalam proses online, ya gunakan online, kemudian lagi nyari artikel, kemudian langsung mau disitasi, ya, gunakan web importer. Ya, kalau adik-adik dalam versi offline ini biasanya kadang-kadang saya juga pakai ini yang Mendeley Desktop karena reference manager kadang-kadang dia terlalu lama. Kalau komputer kita sudah terlalu banyak dokumen, dia akan lama processingnya. Saya pakai yang desktop, dia akan lebih cepat, setesnya lebih cepat. Jadi di sini bukan masalah harus pakai yang reference manager karena memang Mendeley reference manager itu yang paling baru, terbaru. Tapi yang untuk gunakan versi desktop saja,
sudah sudah kerja kita sudah optimal, ya gunakan. Jadi sekarang kita gunakan mana yang paling optimal buat adik-adik nanti dalam pengerjaan paper atau skripsinya. Desktop kah, atau Mendeley Reference Manager kah, atau Mendeley Chat, semuanya bisa digunakan. Ya. Oke. Selanjutnya adalah tampilan yang tadi yang saya bilang tadi, Mendeley Reference Manager, Mendeley Library yang semua sudah masuk di sini. Ya, adik-adik kalau mau menambahkan secara online berarti pakai yang web importer. Nanti saya tunjukkan ya web importer. Kemudian kalau mau masukkan secara manual, tinggal klik add new yang secara manual. Ya, adik-adik tinggal import saja ya. Ada yang memang hasil importnya tidak bagus, ya, tidak sesuai, kadang-kadang kebolak-balik dia nama pengarang, kemudian judul sering terbolak-balik, maka lakukan edit secara manual. Ya. Tapi Mendeley Reference ini sudah sangat membantu peneliti atau penulis ya, sudah sangat membantu sekali ya dibanding adik-adik harus mengklik satu-satu kemudian nyocokkan lagi dengan referensinya, bahkan ada yang keselip ya. Nah, di reference manager ini juga adik-adik harus hati-hati karena dalam beberapa case ya teman-teman saya juga yang sedang publikasi juga dia merasa sudah insert citation, tapi ketika di reference dilihat ternyata belum masuk. Nah, itu case-case khusus yang memang kita harus teliti ya, sebagai peneliti harus teliti apakah citasi kita sudah masuk, sudah sesuai dengan di daftar pustaka. Nah, adik-adik nanti di sini bisa bisa membuat dataset juga ya, dataset dalam bentuk RIS ya, dataset dalam bentuk biblioteks ya, dalam bentuk EndNote dan lain sebagainya. Kalau adik-adik sudah menulis, kemudian sampai dengan publikasi, nanti di daftar collection-nya ini sudah muncul ya. Jadi adik-adik nggak usah bingung. Kalau skripsi saya, bab 1 saya itu referensinya apa saja. Sudah kelihatan di sini, di collection-nya ini. Bab 2-nya apa? Nanti kalau diuji sama dosen pengujinya, coba tolong tunjukkan statementnya ini. Benar nggak masuk ke daftar pustakanya si A. Nah, Dede tinggal buka saja collection-nya, buka. Nah, kemudian tunjukkan. Kemudian oh ini filenya. Jadi sampai langsung ke file, sampai langsung ke statementnya yang mana. Ya, nah itu. Kemudian ini yang lainnya yang bisa dilakukan oleh Mendeley yaitu collection and organizing libraries, kemudian reading, membaca hanya dari Mendeley saja cukup ya. Kemudian melakukan Mendeley Web Importer ya. Nah, kalau adik-adik di sini mahasiswa kan tugas utamanya belajar ya, belajar itu membaca, kemudian listening, kemudian writing ya. Membaca itu untuk menumbuhkan kreativitas kita, kita mau menulis apa. Kalau dengan menulis, kita tidak mudah lupa ya, adik-adik di sini ya. Kalau dengan menulis, kita tidak akan bisa lupa ya dengan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar. Karena kalau menjadi peneliti, kalau menjadi researcher itu membaca, kemudian mendengarkan, ya, mengobservasi semuanya, menganalisis, sampai dengan terakhir adalah menulis. Nah, supaya lebih berguna, hasil tulisannya adalah dipublikasi, ya, dipublikasi entah nasional atau internasional atau dalam bentuk seminar atau conference. Yang terpenting itu, ya, dalam dunia akademis, ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi dari web importer ya, web importer, Mendeley web importer. Jadi ketika misalnya mau klik apa namanya artikel mana yang mau disitasi, mau dimasukkan, ya tinggal klik di web importernya. Nanti saya tunjukkan Mendeley web importer itu yang seperti apa. Karena ketika adik-adik di sini
mendownload mendownload reference manager. Di dalamnya itu ada extensionnya ya, extension untuk web importer. Ya, itu biasanya ditunjukkan nanti di browser masing-masing. Ada web importernya. Nah, ini kebetulan di Google Scholar. Kalau di Google Scholar nanti mau artikel yang mana mau disitasi, ya silakan langsung diklik. Nanti dia import langsung masuk ke library-nya, ya, library dari file dari Mendeley Reference Manager. Kemudian ini adalah jenis-jenis citation. Untuk citasi program humaniora, social science, ya, psikologi, itu lebih banyak menggunakan style APA, ya, American Psychological Association. Ini ada websitenya tersendiri, ya. Adik-adik kalau mau belajar tentang APA ini, silakan masuk ke linknya APA. Dia akan menginformasikan jenis 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 citasi, kemudian apa namanya, bagaimana cara mensitasi yang baik, ya. Kemudian yang paling penting adalah ini yang mau saya tunjukkan, ya. Nah, ini ya, plagiarism. Ya, plagiarism ini adalah salah satu bentuk kejahatan akademik, ya. Ya, ini bisa adik-adik nanti kalau misalnya dituntut sama pengarang, kalau misalnya dia tahu, ya, misalnya, oh ini apa namanya, ini bukan pendapat pribadi adik-adik, ini pendapat dari autor A, ini autor A-nya langsung nuntut adik-adik, ya, langsung nuntut, ya, karena adik-adik tidak melakukan credit title, ya, terhadap informasi yang disampaikan si pengarang, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini tidak hanya untuk mahasiswa, untuk dosen juga, ya. Bahkan sekarang ini banyak, ya, ada yang guru besar juga dituntut, ya, guru besar melakukan plagiarisme. Adik-adik harus perhatikan ini. Ini definisi plagiarisme menurut APA. Jadi adik-adik bisa nanti link ke sini, ya, link ke APA style. Ini yang dipakai di seluruh dunia, ya, seluruh dunia itu mengacu ke websitenya ini, ya. Plagiarism is the act of presenting words, ideas, or image. Gambar pun kalau adik-adik comot, ya, kalau adik-adik comot dari Facebook misalnya, dari Twitter, dari Instagram, ya, video, ya, diakui sebagai miliknya sendiri, itu sudah masuk dalam dalam plagiarisme, ya. Apakah itu secara sengaja ataupun tidak disengaja, ya. Adik-adik di sini harus hati-hati, ya, betul-betul sekarang apa namanya, harus berhati-hati ketika menulis. Tapi bukan berarti adik-adik harus takut, ya. Silakan menulis, tapi kalau sesuai dengan ide pemikiran adik-adik sendiri, tidak perlu disitasi. Tapi kalau mengutip, ya, secara langsung atau tidak langsung, kemudian dituangkan ke dalam tulisannya sendiri, harus dilakukan sitasi. Ini kenapa kalau saya dengan bimbingan saya juga, ya, hati-hati dalam mensitasi. Kalau nggak yakin, ya coba dicari referensinya. Ada nggak yang ngomong mendekati apa yang adik-adik tulis di situ, ya. Nah, ini beberapa bibliografi yang bisa digunakan, ya, untuk belajar mengenai menghindari publikasi dalam penulisan ilmiah. Dan masih banyak lagi, ya. Mau pakai YouTube, ya, itu bisa. Oke. Ya, sekarang kita langsung ke prakteknya, ya. Prakteknya. Jadi saya langsung ke prakteknya mengenai Mendeley. Oke, nah di sini adik-adik sudah bisa kelihatan, ya, Mendeley Reference Manager-nya adik-adik. Di sini kalau sudah sampai buka ke Mendeley Reference Manager-nya, maka di sini ada add new. Add new itu add new artikelnya, ya. Kemudian ini ada collection-nya.
Nah, ini kemudian kalau ada di sini adalah tulisan-tulisan yang sudah saya hasilkan, publikasikan. Jadi kalau ini termasuk book chapter juga. Jadi nanti kalau mau ditanya book chapternya ini tentang misalnya digital ekonomi ini referensinya apa saja, ya. Jadi bisa kita telusuri, ya. Saya mau tanya dulu, adik-adik di sini ada yang sudah pernah atau sedang menggunakan Mendeley sekarang? Atau sama sekali belum pernah menggunakan Mendeley? Secara resmi materi itu belum diberikan ke kami, Bapak. Mungkin Oh, kalau anak belum selama ini perkuliahan pada saat materi Medpen dan sebagainya itu belum pernah dikenalkan. Jadi kalaupun bisa, barangkali anak-anak kami belajar secara autodidak, tapi belum ya, banyak sih. ya, ya, nggak apa-apa Bu, bagus. Secara autodidak biasanya anak-anak sekarang ya, generasi Z yang sekarang ini ya, generasi Z sekarang ini lebih cepat menangkap ketika dengan melihat seperti ini, kemudian mendengarkan, kemudian dibuka media yang lain ya, support media yang lain seperti YouTube ya. Iya, Kadang-kadang ada Instagram yang edukasi sifatnya, itu ada juga cara cepat melakukan citasi. Nah, itu silakan di-follow, silakan dipelajari. Karena sekarang media untuk belajar tidak hanya dari satu sisi ya, dari satu sisi buku saja, tidak. Apakah hanya dengan mendengarkan webinar, sekali ikut webinar langsung bisa? Tidak. Tapi tidak. harus dicoba ya, harus Praktik dikerjakan intinya ya, Bapak harus ya. praktik. Cukup satu halaman misalnya citasi nanti akan apa namanya, ketagihan ketagihan Iya. ya, ketagihan. Nah baik, di sini diperkenalkan ya, diperkenalkan karena di sini bukan berarti saya juga expert ya, saya juga expert karena saya lebih banyak istilahnya, lebih banyak menulis, kemudian publikasi. Jadi mungkin lebih lebih dulu ya, lebih dulu tahu adanya Mendeley. Makanya sekarang kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi ya di sini. Jadi, nah ini aja sudah mulai macet-macetan karena proses sync ya. Jadi kalau adik-adik yang masih baru apa namanya, akunnya baru, masih fresh, itu akan sangat cepat sekali untuk membuka dan lain sebagainya ya. Oke. eh nah, di sini ya. Nah, saya mau tunjukkan sekarang adalah yang eh, search ya, dan Mendeley Web Importer. Nah, adik-adik kalau sudah install extension Web Importer, nanti di Chrome-nya di ujung kanan ini ada tanda Mendeley seperti ini. Ini adalah untuk yang web importernya ya. Nah, misal di sini ini masih loading ya. Jadi ini kebetulan di tempat saya ini mati lampu, Bapak Ibu ya, mati lampu. Saya pakai Iya. PC, untungnya udah ada daya ya, ada daya. Iya. Kemudian saya pakai tethering ya, saya Aduh, pakai tethering. terima Jadi, kasih ini Bapak. ya, jadi tepat tadi jam 10 tiba-tiba mati lampu. Waduh, ini untung pakai tethering bisa, kemudian PC-nya dayanya masih ada. Jadi kalau ada dengar bunyi tit tit tit, nah itu Oh, UPS ya Bapak. ya, ya pakai, makanya ini masih ini ya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Nah, ini coba ya, awal tadi Mendeley Reference Manager ini. Sambil buka juga, saya buka juga Microsoft Word-nya ya. Jadi kalau yang web importer itu di pojok ini ada simbol ini ya. Ini bisa adik-adik cek di sini. Oke. Extensionnya ada Mendeley Web Ya. Importer, tinggal di pin aja. Nanti kalau sudah masuk atau enggak di manage extensionnya ya.
extensionnya adik-adik sendiri lihat. Kalau belum ada, ya tinggal download saja, gampang, tinggal download ya. Downloadnya juga cepat, masuk dia langsung ya. Kemudian saya akan buka untuk Word-nya sambil menunggu itu tadi Word-nya dibuka. Kalau rata-rata Windows-nya yang sekarang kan Windows 11 ya, Windows 11. Iya. Saya juga punya laptop yang mobile Windows 7 juga bisa menggunakan Mendeley Reference Manager, maka lebih cepat kalau dibandingkan dengan yang PC dengan yang lama ini lebih cepatan yang lama kalau menurut saya ya. Dan apa namanya, adik-adik juga bisa, jadi semua Windows bisa digunakan. Nah, hanya saja untuk yang Windows 7, Windows 7 ke bawah itu, Windows 7, Windows 6 ya, untuk apa namanya, plugin Mendeley ke Word-nya itu kadang-kadang tidak bisa ya, kadang-kadang tidak bisa ya. Kebetulan di laptop saya tidak bisa. Jadi di laptop yang Windows 7 ini yang saya gunakan ini dia menggunakan Mendeley Desktop ya. Jadi Mendeley Desktop. Jadi Mendeley Reference Manager-nya bisa digunakan untuk search library, bisa untuk apa namanya, reference manajernya, library-nya online kelihatan. Cuma ketika mensitasi secara online dari Microsoft Word-nya itu tidak bisa. Maka saya gunakan yang Mendeley Desktop. Tapi kalau untuk yang Windows 11 PC ini bisa bisa semuanya. Bisa Mendeley Desktop bisa, kemudian Mendeley Reference Manager juga bisa. Ya. Ya, mohon bersabar, ini masih Iya. buka. Saya berdoa lampu segera menyala itu Bapak. Ya, soalnya di Bali ini sekarang lagi mendung karena beberapa hari kemarin, tiga empat hari kemarin tuh hujannya tidak berhenti berhenti, Bu. Iya, iya. Saya lihat Ya, berita itu ada banjir makanya juga ya itu di Bapak ya. mana-mana Amankah di situ banjir. Bapak? Aduh, di Aman di situ Prambanan Bapak? aman, di rumah saya Aman, kebetulan ya nggak syukurlah. aman. Cuma hujannya memang ya nggak Ya, bisa diprediksi, ini sekarang mendung, gelap. ya. Nah, mungkin PLN-nya juga Lagi aman perbaikan gitu ya. sistem kayaknya. Iya. Oke. Oke, Nah, sudah nampak Bapak. Ya. ya sudah nampak ya Ya. Mendeley. Nah, ini yang search ya. Sekarang misalkan kalau adik-adik mau search apa nih, misalnya topiknya topiknya apa nih yang sekarang, misalnya digital misalnya, atau tentang chat GPT misalnya ya. Sekarang lagi seru nih tentang chat GPT misalnya. Search tentang chat GPT. Ini Mendeley ini bagus ya. Kalau menurut saya sudah sangat, ya sudah lumayan, sudah powerful ya. Adik-adik, nah yang penting proses ketika menulis, metode penulis harus jelaskan bahwa literatur dikumpulkan dengan menggunakan Mendeley Reference Manager ya, menggunakan search library ya, harus ditulis. Nah, karena kebetulan minat saya di kualitatif, jadi informasi yang adik-adik dapatkan itu harus dijelaskan dalam tulisan. Sehingga ketika orang membaca tulisan adik-adik, dia orang-orang apa namanya, akan bisa mengikuti langkah-langkah yang, misalnya langkah-langkahnya, buka reference manager, kemudian klik chat GPT. Nah, sekarang modelnya adik-adik ini mau mau apa, langsung atau mau melihat-lihat, kemudian lihat mana yang open access. Nah, kebetulan ini topik baru, jadi yang open access masih sedikit. Kalau open access itu bisa langsung link lihat PDF-nya ya. Kalau mau dibuka satu-satu, mau dicek satu-satu juga nggak apa-apa ya. Itu namanya proses belajar ya. Tidak ada yang salah ya, dalam proses belajar itu tidak ada yang salah.
Yang ada itu sependapat atau tidak sependapat. Karena kalau benar itu belum tentu orang juga sependapat, ya kan? Kalau sesuatu yang dianggap benar belum tentu orang sependapat. Tapi kalau sependapat ya bisa dikatakan itu benar, ya itu juga relatif, ya. Jadi begitu ya. Jadi adik-adik sini proses belajarnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Nah, di sini adalah ini ada view PDF-nya, ya. Jadi kita nggak mau repot nih, harus download dulu, kemudian masukkan lagi ke reference manajernya, ya. Nah, sehingga saya nggak mau repot-repot. Saya tinggal Mendeley Web Importer saja. Saya import nih yang open access yang 10 jurnal ini ke dalam Mendeley Web Importer. Caranya bagaimana? Caranya adalah tampilan yang di muka Mendeley Reference Manager search-nya ini kan begini ya. Sekarang tinggal adik-adik klik Mendeley Web Importer yang di pojok kanan. Ya. Kalau misalnya masih belum mau di refresh ya, di refresh dulu ininya search-nya, kemudian diulang kembali, klik yang Mendeley Web Importer-nya. Nah, ini ya, sudah Ya, mau setelah di refresh. Jadi sudah nanti mulai. adik-adik nggak usah bingung ya, kalau loh kok nggak keluar, refresh ya, selalu Siap. merefresh ya. Nah, ini kan sudah sama nih, artikel di sini sudah sama, desain juga sudah ada ya. Nah, ini mau di-download, ini langsung mau masuk ke Mendeley-nya ya. Select all ya. Kemudian adik-adik tinggal pilih ini Mendeley apa namanya web importernya mau dimasukkan kemana ya. Karena sebelumnya ini kan kita sudah punya koleksi ya, sudah punya koleksi mau ditaruh di mana. Dah usahakan dia spesifik ya, karena ini koleksinya baru berarti kita harus bikin new collection dulu. Kalau mau bikin new collection, nanti buka reference manajernya yang library-nya tadi ya. Nah, kalau ini karena ini sebagai contoh saja ya, nanti saya juga akan bikin ya seperti yang kita bikin tadi supaya bisa kelihatan. Saya select all-nya sudah ya, di select all ini semua, select all ini semua ya, Oke. kecuali ini ya, kecuali web page-nya ya, web page-nya tidak kita citasi ya, web page-nya, kemudian masuk ke My Library, tinggal klik add ya, masih proses. Nah, ini PDF reference-nya dia akan masuk semua ke My Library. Proses, kita mau buka library-nya kita bisa juga langsung dari sini ya. Silakan kalau sudah mau ada pertanyaan, silakan di kolom chat bisa nanti kita bahas ya. Oke, teman-teman, bagi ada yang bertanya, ini waktu tersisa 20 menit dari sekarang. Silahkan sudah mulai, apa ini yang mau ditanyakan? Kalau misalnya secara langsung nanti masih malu-malu, boleh kok nulis di kolom chat begitu ya. Ya. Kalau punya adik-adik yang masih baru, akun barunya ini Mhm. akan lebih cepat ya. Ini Mhm. ini syarat dan ketentuan berlakunya ya, karena kebetulan Mendeley saya ini juga memang banyak, makanya
saya jarang menggunakan versi yang online. Kalau versi Iya, online itu paling untuk yang web importer, karena iya, kalau iya, untuk iya. yang mensitasi itu saya biasanya lebih banyak yang gunakan versi desktop. Ya, Lebih cepat ya Bapak ya. lebih cepat, lebih Iya, klik iya, klik klik tinggal klik klik lebih cepat. Ya, tapi dia sudah link ya. iya. Ini sinkronisasinya dia tetap aktif. Ya, ya. Jadi nanti kalau sudah masuk ya, jadi kalau sudah ter-add semua di sini ya, ini nanti akan munculnya di sini ya. Ya. Di apa namanya? Di library-nya ini tadi. Mhm. Ya. Kalau misalnya masih belum kelihatan ini yang mana, ini yang aja yang recently added. Oh, recently edited Pak ya. Recently added ini Yang itu terbaru yang gitu ya. baru-baru, yang Iya, baru-baru. iya, iya. Ya, ini kecampur semua sama yang tadi malam saya nyari ya. Iya, iya, iya. Lumayan banyak juga ya. Jadi ini ya kadang-kadang kalau mahasiswa kan senangnya download ya. Saya juga senang download, tapi bacanya entah kapan nanti ya kan gitu ya. Iya, iya. Dibuka-bukaan ya. Ya, tapi itu nggak masalah. Kapan adik-adik tapi usahakan ya tiap hari ya dibuka, dilihat artikelnya. Tidak harus yang berbahasa Inggris, partikel yang bahasa Indonesia, tapi usahakan kalau untuk yang artikel untuk masuk publikasi, usahakan Iya, yang sudah terakreditasi ya. oke. Jadi referensinya sudah masuk terakreditasi misalnya nasional, masuk Sinta 1 sampai Sinta 6. Mhm. Itu artinya artikel yang ini sudah terpercaya. Istilahnya kan terpercaya. Kalau sekarang kita kan baca artikelnya ini terpublikasi di mana? Kalau Iya, di iya. internasional, apakah sudah terpublikasi di Scopus atau Web of Science dan lain sebagainya. Nah, itu yang apa namanya seleksi artikel berikutnya ya. Tapi kalau Ya. dia sudah bisa menggunakan Mendeley, sudah melakukan citasi, nah itu sudah apresiasinya sudah luar biasa ya. Artinya sudah aware di sini terhadap teknologi dan lain sebagainya ya. Sambil nunggu ya ini Iya, adik-adik, Bapak. maaf ini sambil nunggu kalau ini ya itu saking banyaknya bahkan Mhm. ribuan ini saya juga tak hitung ya. Jadi kalau misalnya mau buka yang mana jadi lambat sekali ya. Ya. Ya jadi memang harus sabar. Jadi memang seperti itu ya adik-adik ya prosesnya. Kemudian yang mau saya ingin tunjukkan adalah ketika adik-adik sedang dalam proses menulis ya, dalam proses menulis. Ini saya stop share dulu ya sambil nunggu ya. Ya, ya. Saya stop share, saya balik ke Word sekarang, versi Word. Nah, ini karena ini yang paling penting. Ini Mhm. kalau ini sekarang gimana caranya melakukan citasi? Kan itu. Ya. Oke, sebentar. Kok hilang? Nah, sebentar. Kaget ini hilang, muka saya hilang. Oke, sebentar ya. Terfreeze. Iya. Tapi suara saya kedengeran ya? Jelas Bapak, jelas. Ya, Ya, hanya Pak Agung ini terfreeze ya, gitu. ya, ya. Hmm. Sudah Bapak? Sudah Sudah, kelihatan ya. sudah. Oke, sudah.
Ya, ini sudah ada tanda your internet connection unstable. Iya. Masih. Kayaknya itu satu paket, Bapak. Iya, Kalau telco apa ini kalau PLN-nya begitu ini internet kayaknya ngaruh juga ini iya. meskipun beda provider. Sudah kelihatan Word-nya? On proses Bapak? Oke, sudah, sudah. Baik ya. Nah, sekarang tadi kita ambil yang sudah ada dulu ya. Karena yang penting ini kan bagaimana proses mensitasi, ya kan begitu. Iya. Jadi misalnya di sini adik-adik mau menulis misalnya tentang smart farming misalnya, ya. Mhm. Apa namanya? Pertanian digital misalnya ya. Misalnya saya tulis smart farming atau pertanian digital adalah misalnya sistem pertanian yang menggunakan teknologi komputer dan misalnya sistem informasi canggih, teknologi dan sistem informasi canggih untuk pertanian untuk pertanian dalam kurung agriculture. Nah, misalnya ini ya. Iya. Nah, karena kan ini kan teknologi komputer dan sistem informasi canggih untuk pertanian atau agriculture misalnya dan dan berisi misalnya berisi eh, big data untuk pertanian. Ini misalnya. Nah, sekarang kalau hal sudah spesifik seperti ini, ya, Mhm. kita kan sudah tahu bahwa oh smart farming atau pertanian digital, tapi kita tidak tahu definisi atau informasi lebih lengkap terkait dengan smart farming, maka kita kita tahu bahwa smart atau digital itu pasti menggunakan teknologi komputer. Tapi karena ini sifatnya sudah sangat spesifik, ya, Mhm. untuk agriculture dan di dalamnya ada big data misalnya, maka kita harus kasih kredit nih orang-orang Mhm. yang menjelaskan tentang smart farming. Nah, ini misal ya. Jadi berarti kita sebelumnya sudah baca nih. Kita sebelumnya sudah baca dan sudah kita mau citasi artikelnya yang kita baca. Ya, artikelnya misalnya kita temukan di sini ya, misalnya. Jadi kalau mensitasi berarti di Word adik-adik ya, Word adik-adik cari menu reference. Klik menu reference ya. Hmm. Oke. Klik menu reference nanti akan dihubungkan dengan apa namanya? Citasi manajernya, Mendeley-nya. Nah, adik-adik kan bisa lihat di sini. Oke, tampilannya udah berubah itu ya. Ini udah berubah ya. Iya. Ini reference Oke. ya. Reference-nya ini adik-adik kan mau insert citation Iya. ya. Insert citation ini biasanya masuk ke dalam Mendeley desktop Hmm. ya. Jadi di sini di referensi ini macam-macam adik-adik ya. Ada insert citation, insert bibliografi, open Mendeley, kemudian ada Mendeley chat with Iya, set. Mendeley. Ini yang online tadi, yang reference Hmm. manager tadi. Adik-adik nggak usah bingung mau pakai insert citation, mau pakai Mendeley site, silahkan ya. Nah sekarang saya coba ya, misalnya saya Hmm. coba insert citation ya. Nah, masih loading lagi ya, Iya. Hmm. loading untuk masuk ke data citation-nya. Ya. Posisinya tadi kan ya, enter ini Oh insert iya, iya, iya. siapa. Nah, di insert citation. Masih nunggu ya. Ya. Nah, ini kan Nah, saya bilang tadi insert citation ini untuk yang Mendeley desktop. Ya. oke. Kalau untuk Mendeley desktop ya kita harus klik OK, maka dia akan langsung buka ke Mendeley desktop. Nah, ini sedang proses ini Mendeley desktop saya.
kelihatan nggak di adik-adik di sini? Proses Bapak, masih proses. Preparing, preparing local database di Iya, sini. masih proses saya. Kalau mau secara langsung, kutipannya bisa pakai Mendeley Child. Ya, enggak apa-apa. Mau pakai yang mana silakan. Kalau yang insert citation ini tadi, berarti nanti akan ngelink ke Mendeley Desktop. Ini lagi proses. Mhm. Atau pakai yang Mendeley Child. Nah, ini masalah masalah keren-kerenan sih, Mhm. gaya-gayaan aja pakai yang mana. Sebenarnya fungsi optimalnya sama-sama untuk citasi, ya. Oke. Nah, Mendeley Child-nya kelihatan lagi proses ya, Proses Bapak, ya. lagi loading. Nah, biasanya kan untuk tampilan biar style Mhm. Instagramnya bagus, misalnya di foto ini Mendeley Child, kemudian di sini ada wordnya, nah, itu keren lah. Jadinya, oh sudah bisa nih reference manager bisa di sini, ya. Nah, ini lagi proses juga, sama-sama proses nih Mendeley Desktop juga lagi proses, ya. Nanti ya, saya harap adik-adik di sini langsung Hmm? langsung coba ya, langsung dicoba. Ya. Coba sederhana aja dulu. Seperti saya bikin kalimat ini nanti pasti ketagihan lah. Sudah nanti tinggal wah citasi Oh citasi gitu, gitu ya. citasinya yang benar ya. Tapi karena kalau misalnya ada yang cuma asal citasi, padahal yang dinyatakan dengan dirujukannya tuh berbeda gitu loh. Meskipun di referensinya ada. Nah, itu adik-adik juga harus cermat ya, jangan langsung asal mengutip tapi sesuaikan dengan kutipannya ini seperti apa ya dan dari mana asal kutipannya. Nah, ini get started ya. Ya, ini wordnya lagi menghubungkan dia, menghubungkan dengan Mhm. ya saya sambil bereskan yang desktop. Sebelum tampak ya, belum ya. Belum Bapak? Ya, oke. Ini nanti stylenya bisa dirubah-rubah yang di sini ya. Stylenya Mhm. mau APA, tadi ada yang style Harvard, ada Chicago, ya. Tapi yang paling dominan atau paling umum digunakan adalah style apa di sini. Iya. Ini ya, ini yang harus diotak-atik. Jadi tergantung nanti yang diminta stylenya apa. Jadi bisa dirubah style APA, Harvard, dan lain sebagainya. Silakan adik-adik, ada yang sudah mencoba di sini, silakan. Silakan ya, nanti kalau mau mulai nyicil pertanyaan nih, Kak, saya kok di sini ya Pak, gimana kendalanya? Oke, boleh nanti ditanyakan, boleh, boleh. Ini pembicara kita luar biasa ini, jauh-jauh dari Bali ini loh ya. Nah ini ya, baru muncul Hmm. ini. Stylenya APA tadi ini. Oke, sebentar ya. Mendelete chatnya lama sekali ini. Karena ini Bapak mungkin kendala juga di Ya, jaringan juga jaringan ya, ya. jaringan. Kalau Ya, sudah kena cuaca itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ini.
Iya. Kalau yang saya juga kemarin nemu yang versi Android ya. Kalau Iya. versi Android itu Mendeley-nya ya dia memang linknya Mendeley tapi logonya berbeda. Cuma dia berbayar. Oh, begitu. 2.000 kalau setahun itu berapa? Tapi saya sih tidak rekomendasikan kalau yang Hmm. Android ya. Hmm. Eh, ini kecuali kalau memang adik-adik pengen tahu, pengen memang hidupnya di HP misalnya, Iya. pakai HP ya bisa, Iya, ya iya, iya. cuma ya Selama masih bisa tercover pakai PC, pakai desktop ya udah pakai itu aja deh. silakan. Nah, kalau mau pakai HP silahkan juga, enggak masalah gitu ya. Yang mana nyamannya ya. Iya, iya. Oke, lama sekali. Nah, ini sudah mulai buka Hmm. dikit-dikit. Hmm. Saya minta waktu lagi kurang lebih Siap, 10 menit ya, Bu ya. siap, siap. Boleh Ya, tambah. Bapak, siap. Oke, nggak masalah, Bapak. Hmm. Karena yang penting ini, insert citation, Ya, proses ini nih Pak yang kita tunggu ini gimana nih caranya ini. Dan tadi Bapak kemudian bilang bibliografinya. berubah-ubah itu yang gimana itu ya. Saya coba yang laptop saya joinkan ke Zoom yang sekarang ya, Bu ya. Siap Sebentar. Bapak ya. Biar lebih cepat aja di sini. Ini agak lama PC-nya.
Halo Bu, ini Ya, Bapak. PC saya lagi freeze ini. Oh iya, Tadi masih saya pakai HP, bisa kedengeran ya? Bisa bisa kedengeran Bapak, ya? bisa, bisa. Saya belum lihat tampilannya ini Iya. sebentar. Atau ada adik-adik peserta di sini yang sudah sampai dengan yang membuka Word atau sudah menginstal, mungkin bisa dibantu. Oke, Coba di barangkali share. teman-teman bisa Bisa di share nggak? barangkali ada yang sudah praktek. Hah? Silakan teman-teman. Barangkali alhamdulillahnya kita terbantu dengan ini Bapak ini jadi Zoom-nya terrecord jadi nanti teman-teman bisa sudah artinya sebagian besar sudah bisa ditangkap Bapak. Materinya sudah bisa ditangkap. Tadi hanya Oke. tinggal proses eksekusi tadi yang terakhir aja ya, hanya tampilan itu aja. Iya, iya, Tapi iya. tapi yang depan-depan tadi alhamdulillah teman-teman sudah bisa menangkap dengan baik Mm-mm. Bapak. Jadi saya Mm-mm. sendiri memposisikan oh ini toh. Jadi tidak hanya sekedar apa ya, tidak hanya sekedar hanya untuk citation saja, tetapi ternyata ada banyak fungsi tuh, gitu ya. Termasuk mencari artikel kalau selama ini kan kita Google Scholar minded begitu ya. Iya, Ternyata di iya, Mendeley itu bisa loh. Plusnya bisa. bahkan plusnya itu tidak hanya mencari artikel, dia ada nilai plusnya adalah sekaligus ini nyimpan sekaligus. Kalau di Scholar Google itu kan kita mencari judul artikel, download ya download Mm-mm. sendiri kan begitu ya Bapak ya. Kenapa nggak Betul. kita gunakan one tool saja, one stop learning untuk bagaimana mencari artikel plus nyimpan plus citation ya pakai Mendeley aja. Itu kayaknya yang mungkin selama ini kita masih kurang paham untuk yang itu. Tapi secara umum sudah baik sekali ini kita ada pemahaman baru tentang itu. Iya, ini Karena juga saya saya nggak. sendiri juga begitu Bapak. Selama ini saya jadi pengajar gitu ya udah cari materi scholar gitu aja tapi kan anak-anak oh iya terus download sendiri manual gitu aja. Ya, Iya Bapak, ya Bu. secara Ini umum sudah aman Bapak. iya, ini nggak tahu nih tiba-tiba langsung freeze ini Iya, PC-nya. iya enggak Kita apa-apa masih Bapak. coba. Mudah-mudahan pas nanti tanya jawab, mungkin ada yang Heeh. tanya jawabnya, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan yang di awal tadi. Oke, barangkali teman-teman silakan ada yang dibuka sesi tanya jawab langsung ini teman-teman. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Ini pembicara kita Bapak Agung ini akan lebih langsung lebih mudah menjelaskan dengan pertanyaan daripada nanti barangkali kita prakteknya gini ya. Kalau prakteknya nanti teman-teman sudah bisa lah seperti yang tadi gitu ya. Jadi ini barangkali ada pertanyaan apa lagi nih kira-kira. Oke, silakan dibuka sesi pertanyaan. Oke. Formatnya kalau mau tulis di chat adalah nama, spasi NIM kalau mahasiswa ya, dan pertanyaan. Tapi kalau bagi peserta yang di luar kampus kami, silahkan bisa langsung raise hand atau barangkali tulis di chat juga boleh. Silahkan teman-teman, silahkan partisipan. Oke, atau saya buka dulu dengan sesi saya yang tanya ini Pak Agung. Oke, Oke, silakan Bu. oke, Bapak, ini kan kita tadi dengar ya di Mendeley itu ada berbagai macam eh, fitur gitu ya Bapak ya. Ada berbagai macam fitur, kelebihan dan sebagainya gitu. Mohon maaf nih Bapak, peserta kita hari ini kan tidak hanya dari mahasiswa yang jurusan humaniora begitu ya Bapak ya. Apakah seluruh style untuk penulisan itu pasti tercover di Mendeley Bapak? Apakah seperti tadi yang ditunjukkan itu kan ada IEEE dan sebagainya begitu ya Bapak Hmm. ya. Apakah seluruh style penulisan itu pasti tercover di Mendeley? Ya, ya baik Bu. Untuk pertanyaan itu, sebentar. Halo. Ya, bisa Bapak terdengar? Oke, Ya, Bapak terdengar. untuk pertanyaan Ibu tadi, semua bisa di cover, Bu. Ya. Semua bisa di cover. Hanya yang terpenting adalah stylenya itu kita pilih, ya. Karena Hmm. memang style secara umum, semua style secara umum general itu APA, ya. APA Hmm. apa itu tadi, apa style itu Ya. memang general. Hmm. Tapi kalau biasanya yang teknik itu biasanya dia pakai IEEE, ya. Ya. IEEE, EEE itu biasanya dia Iya. pakai itu. Kemudian ada yang juga dengan tipe Harvard.
ya, Mhm. tipe Chicago gitu ya. Itu semua bisa di cover dengan Mendeley ya. Oke. Jadi pada saat teman-teman di sini sudah membuat apa dalam versi apa, kemudian tiba-tiba mau ganti dengan yang IEEE itu bisa Hmm. langsung. Jadi Nah, pasti ada ah, fasilitasnya Bapak ya. betul, Oke, betul oke, pasti ada oke. fasilitasnya. Jadi tergantung dari Mhm. apa namanya request ya, Mhm. permintaannya seperti apa, mau Ya, jenis stylenya apa. Itu Mendeley sudah apa namanya powerful, dia sudah bisa ya. menyediakan style yang Oke, kita oke. miliki gitu. Dan di apa namanya di referensi Mhm. atau di daftar pustakanya juga sudah Oke, menyesuaikan siap, siap, siap. gitu. Karena di sini yang saya sampaikan yang memang versi Mhm. apa ya, versi apa Mhm. style ya. Karena memang semua karya tulis, skripsi, Mhm. tesis, disertasi banyak menggunakan apa style. Siap, siap, siap. Oke. Ya, Yang lain barangkali teman-teman ada yang melakukan mengajukan pertanyaan lagi, silahkan. Barangkali ada yang kurang jelas. Oke, teman-teman silahkan. Barangkali pertanyaan kedua saya ini, ya, Bapak, terkait dengan eh, perbedaan gitu, Bapak ya. Tadi di awal Pak Agung berbicara bahwa ini kalau kami nih reviewer nih, pasti tuh lihat tuh bedanya ini referensinya, daftar pustakanya udah pakai Citation Manager atau tidak. Kelihatan banget ya Pak ya. kelihatan, Kalau saya menggunakan versi, mohon maaf nih, Mendeley, artinya pokoknya Citation Manager, dengan saya menggunakan citation-nya di Word biasa. Kelihatan banget ya Bapak ya. kelihatan, kelihatan, Oke, kelihatan. jadi kalau Kalaupun ya, di sini tadi Ibu bilang ada pakai Microsoft Word ya, ya Microsoft Word iya biasa ya. iya. Yang dimaksud Microsoft Word biasa itu yang gimana, Ibu? Oke, Mungkin saya jadi di sini yang masih belum ini. anak-anak itu kan mohon maaf nih, ada yang belum paham reference manager, tetapi di fasilitas di Microsoft Word itu kan ada fasilitas reference ya Bapak ya, yang biasa Betul. begitu, tanpa tanpa terembedded dengan Mendeley atau reference manager yang lain. Itu reviewer tuh matanya langsung kling lihat gitu bisa Pak ya. Oh ini bukan ini. Ya, Bisa ya, ya. seperti itu ya Bapak ya. Betul. Ah, Karena kalau pakai yang Microsoft Word ya, yang biasa, mm-mm, itu kita nggak tahu kadang-kadang pada saat daftar pustakanya mm-mm. itu tidak sesuai. Tidak sesuai Hmm, dengan style style apa atau mau style IEEE dan lain sebagainya. hmm. Misalnya kan yang kita tulis biasanya nama pengarang terakhir, kemudian tahu, Masukannya kemudian manual satu betul, begitu. manual satu-satu. Itu kadang-kadang strukturnya juga jadi tidak rapi. Betul. Jadi tidak rapi. Kadang apa yang sudah disitasi, kemudian di daftar pusatnya kelihatan menjadi D misalnya. Iya, iya, iya. Yang Nah, itu kan yang memakan waktu itu masukin satu-satu tuh Pak judul masukin sendiri, ya, masukin itu sendiri. Iya, betul. itu. Ya, kalau reference manager itu lebih praktis, lebih lebih Iya. gampang. Jadi lebih kita jadi lebih teliti. Kalau ini sudah dimasukkan berulang, dia nanti akan Mhm, referensinya muncul misalnya author A, mhm. misalnya author A satu, kemudian author A dua. Jadi padahal sebenarnya Hmm. artikelnya sama, Sama. tapi reference manager itu bisa mendeteksi bahwa ini ada duplikasi filenya yang masuk. Ah. Jadi kita tinggal delete aja, kita tinggal delete delete citasinya, Mhm. referensinya juga ikut Oke, terdelete itu oke, Bu. oke, Jadi oke. memang sekarang reviewer semua sudah bisa mendeteksi. Mhm. Jadi kalau tulisan yang sudah menggunakan reference manager itu ketika kita klik Mhm. citasinya itu akan terblok. Mhm. Mhm. Dia akan terblok item. Dia Mhm. akan ada bloknya sendiri. Jadi Hmm. ada kotak sendiri Iya, dia. iya, Jadi iya. dia nanti bawa, oh ini dia sudah menggunakan reference manager. Jadi kita nggak perlu khawatir di Mhm. citasinya ini pasti di daftar pustakanya ini nanti akan ngeling dia, akan Oke, terhubung. Jadi oke. kalau misalnya tidak menggunakan reference manager ya atau menggunakan
Word biasa Mm, mm, misalnya atau mm, manual mm, biasa mm, itu biasanya gampang untuk di-delete. mm, 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 mm. Ya, kalau yang sudah menggunakan reference manager itu apa namanya? Kita Mm, sudah blok, dia ya, nanti kalau kita mau delete itu kita harus hati-hati karena bisa terdelete semua semua. citasinya. Oke. Jadi formatnya sudah ndak sesuai lagi Iya, gitu. iya, 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 Ya, iya. jadi itu Oke. bedanya kalau kita yang manual dengan Iya. menggunakan yang reference manager. Nah, Ya. kelebihan menggunakan reference manager selain praktis yang tadi menghemat waktu untuk apa namanya untuk membuat daftar pustaka tidak manual Mhm. adalah penelusurannya itu sampai ke apa namanya DOI-nya Oh ya, DOA ya. asal Oke. mulanya. Nah itu kelebihannya reference manager seperti itu. Kalau reference manager DOI-nya itu akan langsung kelihatan. Jadi kita kalau mau membuka file, membuka referensinya langsung di daftar pustakanya, klik DOI-nya itu sudah Hmm. langsung link ke internet atau link ke artikel yang kita citasi tadi. Itu Iya, kelebihannya untuk reference manager. Ya. siap, siap, siap. Dan Nah, langsung kalau ketika publish artikel kita nanti langsung masuk ke situ tadi, Bapak ya, ke ya reference manager. Kalau misalnya betul. namanya Pak Agung, artikelnya ini cari di Mendeley pasti ada itu nanti ya. Ya, betul. Bisa, bisa. Jadi link di situ. Jadi Iya, ya. doi itu ya rumah rumah Mm-mm, artikelnya mm-mm. itu bisa kelihatan itu. Ya, Iya, iya. ya. Oke, menarik sekali nih Bapak. Oke, pencerahan yang bagus ini. Jadi teman-teman tahu nih, teman-teman ini akhirnya paham nyarinya jangan di Scholar aja deh, cari yang lain juga deh. Cari di Mendeley juga ini. Nanti bisa langsung tuh bonus download plus bonus metadatanya artikel itu ya. Betul. Gitu. Oke, silakan teman-teman. Bagi yang bertanya lagi, silakan. Masih dibuka dalam diskusi. Oke, sambil mengingatkan teman-teman ada waktu untuk mengisi itu ya. Absensi silakan dibuka di kolom chat itu diperhatikan ada absensi untuk teman-teman sekalian untuk diklaim untuk sertifikatnya nanti ya. Silakan. Silakan. Jadi saya tambahkan juga Iya. ya Bu ya. Jadi Silakan Bapak. nanti di Word-nya itu, jadi ketika eh, hal yang berhubungan dengan citasi Ya. di Word itu langsung masuk ke reference, ya, Mhm. menu referensi. Menu referensi kalau sudah terkoneksi dengan Mendeley, dia nanti akan muncul menu insert Oh, citation. oke. Nah, itu yang dipakai untuk menelusuri citasi, menelusuri artikel Ya, ya, ya. apa namanya sumbernya dari mana. Ya, tinggal Oke. insert citation, kemudian pilih, klik enter, dia sudah tersitasi sesuai dengan style penulisannya. Oke, gitu. Nah, Heeh. nanti kalau untuk daftar pustakanya, Mhm. tinggal klik bibliografi. Nggak Coba nulis nanti. lagi ya Bapak ya. Nggak nulis lagi otomatis. Ya, nggak perlu nulis lagi, Bu. Tinggal insert Mhm. bibliografi, jadi semua artikel yang kita citasi akan muncul di bibliografi, di reference, di daftar pustakanya. Iya, iya, Gitu. iya. Oke. Oke, baik sekali. Oke, silakan barangkali teman-teman masih ada waktu. Ya, dari Bapak Agung tadi sudah luar biasa ini ya. Masih ada waktu. Ada waktu kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lagi. Barangkali kalau ada yang bertanya, untuk prakteknya tadi hanya tinggal sedikit saja eksekusinya, tapi teman-teman bisa melakukan sendiri. Ini kita nanti ada itu apa record Zoom, jadi teman-teman bisa mencoba bagaimana sih caranya menginsert begitu. Ya, ini nanti akan kami tambahkan lagi Bapak materi penguatan Mendeley ini artinya akan dititipkan di materi semester depan deh. Untuk dosen-dosen Medpen coba deh ditambahin. Mahasiswanya jangan suruh nyari di Scholar aja deh, cari di Mendeley juga gitu. Mendeley bisa. Oke, oke. Oke, silakan teman-teman, saya masih buka sesi pertanyaan, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan.
tidak hanya terkait dengan Mendeley nih, barangkali. Ini teman-teman yang akuntansi mau tanya ini, kira-kira Pak, topik terbaru akuntansi apa ya Pak? Itu boleh kok, boleh kok. Beliau Iya, ini bebas boleh, semuanya. boleh. Silakan teman-teman. Tidak terkait Boleh. Mendeley boleh ini. Boleh. Kira-kira terkait Pak topik akuntansi apa ini Pak yang terbaru boleh nih, boleh nih. Ya, karena ini kita kebetulan STIE PGRI kan STIE, ilmu Iya, ekonomi ya. Bapak. Iya, Jadi ekonomi. semua yang berkaitan dengan ekonomi, ya akuntansi, ya manajemen, Iya, iya, silakan. Itu saling beririsan semua iya, kok. iya, iya. Silakan teman-teman, silakan. Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Saya ini lagi stuck, Bapak. Ini mau penelitian nggak punya judul apa ini, Bapak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Nah, kalau misalnya kalau nggak punya ide, ya Mm, idenya itu bisa datang dari mana saja ya. Bisa mm, dari sosial media juga bisa. mm. Kalau Oke. adik-adik baca misalnya ada masalah masalah ya yang relevan dengan bidang studi kita Mm, itu sudah menjadi masalah sebenarnya. Jadi nggak usah mm. bingung cari masalah. Masalah itu banyak. Tinggal mau untuk meneliti kemudian menulis. Itu Iya, aja yang penting. Ya. iya. Akan sekarang data itu sudah di mana-mana. Kita nggak perlu harus nyari data misalnya ke Bursa Efek, Mm, harus ke websitenya Bursa Efek. Sekarang semua data bisa didapat dengan mudah, dengan open open source, dengan mm, tidak berbayar juga, meskipun ada yang berbayar, mm, tapi itu sangat terbatas sekali, ya. mm, Itu kalau yang tidak berbayar itu luar biasa banyak. Jadi mm, kalau mau tentang misalnya saya lakukan kemarin, misalnya meneliti tentang perbedaan preferensi konsumen dalam memilih dalam melakukan pembelian rumah misalnya mm, antara Surabaya dengan Denpasar misalnya. mm, Apa yang mereka pilih kalau di Surabaya yang dilihat adalah jarak misalnya. Kalau di Denpasar dengan tempat wisata. Nah, itu mm, preferensi mm, dalam melakukan pembelian rumah. Datanya ya bisa dari mana-mana, data mm, sosial media, data ini dan ya itu link apa namanya link data dataset itu mm. luar biasa sudah powerful sekarang. Jadi nggak usah bingung untuk mencari data sekarang. Nah, itu Ya. itu Bapak, yang saat ini banyak mahasiswa itu yang masih stuck begitu nih. Jadi mohon maaf nih Bapak, Hmm. kalau yang akuntansi Hmm. itu mindsetnya adalah data sekunder BEI. Betul. Akhirnya jatuhnya penelitiannya ROA, ROE itu ya Bapak. Ya, wah, Jadinya jatuhnya Roy. itu. Jadi ini Ya, nih teman-teman kesempatan yang bagus sekali. Udah ada satu ini pencerahan dari Pak Agung ini. Sudah deh sekarang carinya yang lain. Jadi tidak harus pakai data BEI, teman-teman bisa gunakan tuh data sosmed. Ini ya. apa ini yang lagi tren di sini nih? Oke, datanya sudah begitu banyak. Salah satunya adalah sangat sederhana keputusan pembelian rumahan, perbedaan antara yang di Jakarta dengan yang di Surabaya dengan yang di Bali. Itu sudah salah satu. Nah, ini nih, udah dapat satu ini, dapat satu ide nih. Nanti mahasiswa ini Pak langsung otak skripnya keluar nih. Oke, bedanya Surabaya sama Jombang dah habis ini. Tinggal ganti lokasi Nah, aja deh. ya. Kalau biasanya yang sekarang itu kan isu isu climate change Nah, ya ya, climate isu perubahan change. iklim. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan ESG, environmental Iya, iya, iya. governance ya. Topiknya itu sekarang lagi tren. Kemudian topik-top ya masih seputar kalau mau data karena kebetulan saya banyak di sosial media, jadi data sosial media tuh luar biasa banyaknya Siap, ya. siap, siap, siap. Kalau mau adik-adik ya sosial medianya apa namanya apa follow siapa yang kaitannya dengan ya misalnya akuntansi, belajar dari situ, itu kelihatan datanya itu wah luar biasa banyak. Jadi nggak perlu takut Iya, kehabisan iya, data, nggak perlu takut untuk menulis, itu datanya ada semua. iya. Tanpa embel-embel BEI ya, Bapak ya. Ya, ya. Kalau Ini sekarang ini Bapak, ini yang ya kita butuhkan, Bapak. Support yang semacam ini, Bapak. jadi bisa dengan wawancara, wawancara dengan satu orang yang memang betul-betul dia influencer misalnya, influencer di topik ini, wawancara di sini. Udah cukup satu bisa jadi penelitian gitu ya. Siap, Nggak siap, perlu siap. takut, nggak usah takut sekarang.
sepanjang kita menulisnya disertai dengan ya citasi yang betul, kemudian tidak plagiat, ya. Malah saya apresiasi kalau mahasiswa menulis itu setiap paragraf setiap ini ada citasinya gitu. Nah, tapi memang yang lebih bagus adalah kalau sudah kita mensitasi, nah kira-kira ide kita Yang mana? sendiri yang orisinal itu yang seperti apa. Nah, Ya, itu aja. Satu kalimat itu orisinal kita itu sudah luar biasa kreditnya. oke, oke, oke. Ya, Luar itu, biasa itu mungkin sekali. yang bisa saya bagikan ke adik-adik Oke, mahasiswa nih. Ya, jadi harus semangat ya, harus semangat. dan open minded ya Bapak ya. Ya, Lingkungannya betul, sosmed betul. gunakan itu deh. Oke, Gunakan oke. dengan baik. Silakan Ya. teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Oke, kalau tidak ada, barangkali bisa kita cukupkan, Bapak. Mohon maaf, Bapak, saya izin untuk nanti membagikan CV Bapak Oke. ke teman-teman, begitu. Jadi, barangkali itu juga, kalau tadi Bapak bilang bahwa salah satu idenya dari sosmed, kalau saya kok bilangnya gini, Bapak. Salah satu idenya adalah judul penelitiannya, Bapak. Ya, itu Saya mau, ada beberapa. Ya, ya, ada beberapa yang di CV banyak, saya Mbak. sudah saya masukkan yang Sudah, iya CV-nya Bapak baru-baru itu ya, saya mohon izin baru-baru. untuk di-share ke Ya, peserta nanti Bapak. Plus di situ juga ada link sosmednya dan sebagainya. ya, Ini nanti teman-teman biar bisa menggali ide. Ini apa nih gitu ya supaya tidak BEI minded begitu saja. Oke, terima kasih begitu. Mohon izin ya terima Bapak ya. kasih. Terima Oke. kasih Bu Rita. Saya Oke. sangat terbuka sekali untuk pertanyaan, diskusi, kolaborasi. Monggo Oke, silahkan. oke, Terima kasih. terima kasih. Oke, teman-teman, demikian acara kita yang menarik hari ini. Luar biasa sekali, Bapak Agung sudah memberikan materi yang tidak hanya seputar Mendeley, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu adalah bukan hanya sebagai media citasi, tetapi juga suatu media yang powerful untuk menggali ide dan sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya support dari beliau yang menyatakan bahwa silakan menulis, jangan takut melakukan penelitian, data bisa dicari, begitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa. Aplaus untuk Bapak Ageng. Oke, terima kasih Bapak Ageng. Senang sekali berjumpa dengan Bapak. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lagi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta. Mohon maaf sambil mengingatkan silakan untuk mengisi link absensi ya untuk klaim sertifikat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kru yang sudah membantu hari ini, Mas Ferry, Mbak Rica yang sudah berkenan untuk mensupport secara teknis jalannya acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa berkah, manfaat, dan kebaikan untuk kita semua ke depannya. Terima kasih, saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Gede. Selamat siang. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada Oke, kendala-kendala yang di luar oke, dari itu. oke, itu ya Terima kita kasih. bisa terima sekali dan matur nuwun untuk supportnya Bapak. Mohon Oke. izin untuk kami mematikan Zoom ya Bapak. Oke, terima kasih.